Nabi itu kaya sebenarnya, tapi beliau hidupnya seperti orang miskin. Wa kana yaqul fi du'a'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam salah satu doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi ma'al masakin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan pada hari kiamat aku bersama rombongan orang-orang miskin. Saya pernah nanya kepada seorang dosen dosen umum Qur'an, apa maknanya miskin di sini? Beliau mengatakan, la lahu wa la alaih. Tidak ada hisab yang berat buat dia dan tidak ada dosa. Jadi beliau sangat berhati-hati dalam masalah harta, sehingga beliau tidak ingin harta yang dia miliki menjadi beban yang menjadi hisab yang berat pada hari kiamat. Dan kenapa Nabi berdoa demikian? Karena dalam sebuah riwayat, orang kaya dibandingkan dengan orang miskin pada hari kiamat, yang duluan masuk surga itu orang miskin, dan jarak antara orang miskin dan orang kaya masuk surga 500 tahun. Kenapa? Ya karena dihisab, ditanyakan hartanya orang kaya itu setiap rupiah dari mana dan untuk apa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, diqqahu jillah wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Thumma amma ba'd. Sekarang bagaimana kendaraan Nabi SAW? Maksudnya adalah tunggangannya Nabi SAW. Nabi SAW memiliki 7 kuda. Ya kan? Nabi memiliki 7 kuda. Namanya, yaitu yang pertama namanya As-Sak. Itulah adalah kuda yang pertama kali dimiliki oleh Nabi SAW. Sebenarnya nama aslinya ketika beliau membelinya dari orang Arab Badui, yaitu Ad-Dars. Dan kuda ini warna aslinya hitam, kecuali bagian kaki-kakinya semuanya dan dahinya dan wajahnya. Itulah yang dinamakan Aghar Muhajjala, kuda yang hitam, tapi bagian kakinya dan wajahnya dan rambutnya, telinganya itu putih. Yang kedua, namanya Luhaif, atau saya urutkan aja menurut penjelasan dari awal ya, yaitu Murtajaz. Ada namanya kuda Nabi namanya Murtajaz, dan dia warnanya putih. Ada lagi namanya Luhaif, wal Lizaz, wal Dharib, wal Sabahah, wal Ward. Inilah 7 kuda yang dimiliki oleh Nabi SAW, dan ini disepakati oleh para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq ibn Jama'ah Asy-Syafi'i dalam sebuah bait syair. Beliau mengatakan, wal khailu sakbun luhaifun sabhatun gharibun lizazun murtajazun wardun laha asrar. Adapun kudanya Nabi
namanya sakbun, luhaif, sabha, darib, lizaz, burtajaz, war. Yang mana semuanya memiliki rahasia. Pendapat yang kedua, dan ini mukhtalafun fi, itu diperselisihkan oleh para ulama. Nabi memiliki kuda yang lainnya ada 15. Itu ya jamaah. Faedah daripada pernyataan ini, penjelasan ini bahwa Nabi itu kaya sebenarnya. Iya, punya 9 istri, masing-masing punya rumah, iya kan? Nggak kontrak, nggak ngekos, nggak numpang. Nabi juga punya kuda ada 7, bayangkan coba. Kita orang wala kuda 1 nggak punya. Iya kan? Kemudian yang kedua, sebentar, oh iya, kenapa? Lalu bagaimana penjelasan tentang hadis-hadis Nabi tentang Nabi kok ketika mendapatkan harta itu Nabi langsung bagi-bagi, habis, kecuali untuk persediaan yang dimakan oleh keluarganya. Kadang Rasulullah SAW ketika tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada sarapan pagi? Apakah kamu punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Bahkan pernah Rasulullah SAW meletakkan ada batu di perut, diikat supaya menahan lapar. Maka kata ulama, di situ menunjukkan, ini seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena Rasulullah ghaniyan, walakinnahu ya'ishu 'aisyatal fuqara. Nabi itu kaya sebenarnya, tapi beliau hidupnya seperti orang miskin. Wa kana yaqul fi du'a'i, bahwa Nabi SAW pernah berdoa dalam salah satu doanya, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi ma'al masakin. Atau kama qala Nabi SAW. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan pada hari kiamat aku bersama rombongan orang-orang miskin. Saya pernah nanya kepada seorang dosen di Ummul Qura, dosen Ummul Qura, apa maknanya miskin di sini? Beliau mengatakan, la lahu wa la alai. Itu tidak ada hisab yang berat buat dia dan tidak ada dosa. Jadi beliau sangat berhati-hati dalam masalah harta, sehingga beliau tidak ingin harta yang dia miliki menjadi beban yang menjadi hisab yang berat pada hari kiamat. Dia tidak mau. Itulah makna miskin. Adapun kata Syekh Al-Albani, miskin di sini maknanya tawadhu'. Ya Allah, hidupkan aku di dunia dalam keadaan tawadhu', matikan dalam keadaan tawadhu', dan bangkitkan bersama orang-orang yang tawadhu'. Karena ciri orang miskin itu tawadhu', tidak sombong. Apa yang mau disombongkan? Enggak ada harta. Begitulah ya kawan, ciri yang bagus dari orang miskin, yang muslim maksudnya. Ada juga orang miskin tapi sombong, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kenapa Nabi berdoa demikian? Karena dalam sebuah riwayat, orang kaya dibandingkan dengan orang miskin pada hari kiamat, yang duluan masuk surga itu orang miskin. Dan jarak antara orang miskin dan orang kaya masuk surga 500 tahun. Lama sekali. Kenapa? Ya karena dihisab. Ditanyakan hartanya orang kaya itu setiap rupiah. Dari mana dan untuk apa? Nasallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum.
Faedah berikutnya, kuda-kuda Rasulullah itu punya nama. Maka tidak mengapa kita itu memberi nama kepada mobil-mobil kita. Wah, mobil-mobil ya. Ya barangkali di antara antum mobilnya banyak, ya kan? 7, kayak Rasulullah punya 7. Karena di zaman Nabi itu, kuda itu adalah kendaraan juga untuk dipakai jarak jauh, seperti onta. Adapun untuk dalam kota, itu pakai keledai. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi sekali lagi antum boleh memberi nama mobil-mobil antum, sepeda motor antum, karena ada orang hobinya mogi, motor gede. Setiap motor gedenya kasih nama, ini misalnya WOS, ini namanya WIS, ini namanya apa gitu ya. Ya supaya gampang kasih nama, nggak sulit-sulit ya kan. Gitu ya kan. Dan sebaiknya nama-nama itu memiliki makna. Memiliki apa? Makna yang bagus. Kemudian Wakanalahu minal bighali, ada Nabi SAW juga memiliki keledai. Kalau bahasa kita di sini, kalau zaman sekarang, sitikar. Apa sitikar itu ya? Mobil dalam kota. Yang tidak dipakai keluar kota. Ini dalam kota aja. Di antara keledainya Nabi namanya Dul. Makanya antum jangan ngasih nama anak antum Dul. Jangan manggil nama anaknya Dul. Karena itu nama hewan. Masa anaknya dipanggil nama hewan? Dan juga Dul ini warnanya putih. Diberi oleh Muqawqis. Muqawqis itu raja Mesir. Ada lagi, Nabi punya keledai namanya Fiddah. Fiddah itu sebenarnya arti letternya perak, silver. Diberi hadiah oleh Farwah Al-Juzami. Yang ketiga, Nabi punya keledai namanya Syahba. Diberi hadiah oleh penguasa Ailah. Dan satu lagi yang keempat, keledainya Nabi diberi hadiah oleh pemimpin Daumatul Jundal. Ada lagi pendapat yang kelima, Nabi diberi hadiah keledai oleh Najasyi, Raja Najasyi. Yang keenam, di antara keledai Nabi namanya Ufair dan warnanya putih. Jadi ada 2 keledai warna putih yang diberi hadiah oleh Muqawqis kepada Nabi SAW. Muqawqis itu raja Mesir. Yang disebut, yang dikenal oleh para ulama Kipti. Ya. Kipti itu nama suku yang sekarang namanya menjadi Mesir. Tadi yang keberapa ya, Juan? 6 ya. Yang ketujuh, nama keledainya adalah ada lagi yang diberi hadiah yang kedua kali oleh Farwa Al-Judan. Bahkan ada Sa'ad bin Ubadah memberi kepada Nabi keledai lagi, jadi ke-8. Masya Allah. Banyak keledainya Nabi ya. Ada lagi kendaraan Nabi yaitu onta, ebil bahasa Arabnya. Namanya Qaswa. Terkenal ini di kalangan para ulama ahli sejarah. Dan Qaswa ini yang dipakai oleh Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, onta Nabi namanya Abba, gitu ya. Kemudian ada lagi Jad'a. Jadi 3. Di sini sebut sementara 3. Sebenarnya Abba sama Jad'a itu adalah cacat.
Tapi sebenarnya ontanya Nabi tidak cacat. Lah kenapa dinamakan onta yang cacat? Karena di telinganya ada sedikit bengkok. Bengkok itu ya, Pak. Ya. Menurut penjelasan Ibnu Qayyim. Kemudian abba ini adalah onta yang perutnya ramping. Sehingga setiap ada lomba betul, lari onta. Jadi lomba lari onta itu sudah ada semenjak zaman Nabi. Anda tahu di mana? Di Dubai, di Saudi juga ada lomba, tapi yang terkenal di Dubai, lomba onta lari. Anda tahu berapa harganya yang juara itu? Nilai ontanya itu berapa tahun? Miliaran ya. Minimal 3M. Itu ya, lebih mahal daripada mobil-mobil yang harganya 1 M lah ya. Itu ya kawan. Nah, kisah tentang Abba yang selalu menang dalam lomba lari. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, dia naik onta yang dia punya. Ternyata onta milik Arab Badui ini berhasil mengalahkan ontanya Rasulullah yang bernama Abba. Ya, maka kaum muslimin merasa berat dengan peristiwa itu. Kok bisa itu ontanya Nabi kalah sama ontanya Arab Badui? Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna haqqan Allah an la yarfa'a minad dunya syai'an illa wada'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Ar-Riqaq bab tawadhu dan lain-lain. Ya, sahih di sini. Kata Nabi SAW, sungguh hak Allah ini barang siapa yang membanggakan hartanya, kecuali Allah akan rendahkan. Maka di sini ya, dikomentari sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jangan sekali-kali seorang muslim membanggakan hartanya. Jangan pamer harta di medsos atau offline. Pamer di hadapan tetangganya, teman-temannya, jangan. Janganlah seorang muslim membanggakan ototnya karena dia binaraga. Jangan. Janganlah seorang muslim membanggakan anak-anak. Jangan pamer anak-anak. Jangan pamer kendaraan. Jangan pamer rumahnya. Pokoknya jangan memamerkan dan jangan bangga diri di hadapan manusia tentang harta. Ini penting ya jemaah. Itu tercela dalam agama. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian dari akhirat dengan banyaknya harta sampai kalian masuk ke liang kubur. Jadi harta itu kalau dibanggakan di hadapan manusia, itu bisa melalaikan orang itu dari akhirat. Dan itu berbahaya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui, mereka hanya tahu tentang urusan dunia, tapi mereka dengan akhirat lalai. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan Yahudi yang mereka itu pandai dalam urusan dunia, diantaranya emas. Jadi orang Yahudi itu cuma begini aja ya, uang dinar itu, uang emas,
palsu atau tidak, itu dengan begini aja dia bisa tahu ini palsu atau tidak. Lu kan pinter berarti kan? Urusan dunia pinter mereka. Karena sekarang. Sebenarnya mereka juga ngerti tentang agama, tahu. Makanya mereka itu maghdubi alaihim, dimurkai. Kenapa? Karena mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW dalam Taurat, tapi mereka tidak beriman. Wa inna min al-fasad min ulama'ina wa inna al-fasad min ulama'ina fa fihim syabahun bil yahud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara rusaknya ulama kita, kata beliau, mereka meniru Yahudi. Ya'lamun wa la ya'mal. Mereka tahu tapi tidak beramal. Na'udzubillah min dzalik. Adapun Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Yani mereka itu bahlul, bodoh. Tapi mereka berkeyakinan aneh-aneh dan melakukan amalan yang aneh-aneh. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan atau Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu 3 oknum dan lain sebagainya. Tanpa dalil. Ngawur. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti perasaan. Wa ma tahwala anfus, dan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan orang Islam, mereka itu beramal dengan ilmu. Berilmu dan mengamalkan ilmu. Itulah ciri orang-orang yang berbahagia. Antum tahu, saya pernah ke Aqsa. Di sana itu saya nanya sama guide itu pintar bahasa Indonesia. Dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Israel. Saya nanya, mana pohon korkop? Oh itu, banyak mereka nanam itu. Waktu dalam perjalanan itu ditunjukkan. Jadi pohon korkop ini pohon yang banyak daunnya, lebat. Sehingga kalau Israel itu, orang Israel sembunyi di situ, orang Yahudi sembunyi di situ, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi panah, jos, mulai kan ya. Nanti tapi. Atau tahu Ishak Rabin? Sebenarnya nama aslinya dalam bahasa Arab Ishak Rabin. Tapi ditulis dalam bahasa Inggris Ishak Rabin. Mantan Perdana Menteri Israel, Yahudi. Ketika diwawancara ada seorang, kamu pernah tahu bahwa keyakinan orang Islam dalam buku kitab sucinya, yaitu hadis, bahwa kalian akan dibantai oleh umat Islam. Apa jawaban Ishak Rabin? Ya, tapi bukan orang Islam yang sekarang. Jadi dia itu tahu tentang hadis Nabi, tahu. Tapi dia tidak beriman dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia meremehkan umat Islam yang sekarang ini. Dan kenyataan sekali. Yang dibantai siapa? Israel, Yahudi apa Palestina? Palestina. Kenyataan sekali. Jadi belum waktunya. Kita kembali kepada Zadul Ma'ad. Terus kata Syekh Ibnu Utsaimin, jadi setelah beliau mengatakan jangan sekali-sekali membanggakan harta dunia. Mengapa? Karena harta dunia itu kalau dibanggakan menyakiti orang miskin. Terjadinya perampokan, pencurian, gendam, dan lain sebagainya. Itu karena banyak orang pamer harta. Kata ulama, likulli sahibi nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya kekayaan, punya kenikmatan,
itu didengki sama orang. Ingat ini. Ya, maka sembunyikanlah kenikmatan. Disyukuri aja. Pergunakanlah nikmat itu untuk taat kepada Allah. Sebenarnya, kata Syekh bin Utsaimin, nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita itu mafil qalb, yang ada dalam hati kita. Apa itu? Takwa. Kata beliau, takwa. Ya, itu melaksanakan perintah Allah dan menjaga larangan dengan ikhlas. Itu nikmat yang abadi. Sedangkan harta dunia, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini, harta dunia itu lenyap. Mana sekarang kekayaannya kaum Nuh alaihissalam? Mana hartanya kaum Thamud, kaum Ad? Mana hartanya Fir'aun yang dibanggakan itu? Istananya Fir'aun mana? Itu piramid, itu bukan istana, itu kuburan, itu kubur itu. Istananya Fir'aun mana? Habis. Mana kekayaannya orang zaman dahulu, Belanda, zaman Belanda? Mana kekayaannya Kededes sama Kenaro? Iku candiku melugur bisa. Gak ada yang dibanggakan harta itu, karena akan ditinggalkan oleh manusia, mati. Manusia akan mati, meninggalkan harta dunia. Atau harta itu akan meninggalkan manusia, karena harta itu tidak kekal di dunia. Yang kekal itu nikmat yang ada dalam hati, yaitu Islam, iman, takwa, sunnah, tauhid, ikhlas. Itu yang akan kita bawa sampai setelah mati. Di alam kubur ditanya oleh malaikat mungkar nakir, siapa roh? Ini siapa yang kau sembah di dunia? Siapa nabimu? Ini siapa nabi yang kau ikuti di dunia? Apa agamamu? Ya, ini apa agama yang kamu amalkan di dunia? Berarti apa yang langgeng itu apa? Sampai ke surga. Iman dan amal soleh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah beri hidayah kita kepada Islam, iman, tauhid, sunnah, ikhlas, takwa. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Sekiranya Allah tidak beri hidayah kepada kita tidak mungkin beragama Islam. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Memang harta itu salah satu kebahagiaan di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, arba'un min sa'adatil mar'i. 4 hal menjadi kebahagiaan seorang di dunia. Itu al-mar'atus salihah, istri yang salihah. 2, al-baitul wasi', rumah yang luas, yang lengkap untuk semua anggota keluarga. 3, al-margabul hani, kendaraan yang enak. 4, al-jarus salih. Iya, ini berita, tapi bukan sekedar berita. Kita harus mengupayakan. Sebab harta itu bisa digunakan untuk haji, umroh, zakat, wakaf, dan lain-lain. Memberi makan orang miskin yang membutuhkan, membantu orang, dan lain sebagainya. Ya, termasuk 4 itu. Saya mau nanya antum. Antum kalau lapar apa yang antum lakukan? Saat mau sarapan, ya kan? Cari makan, betul nggak? Cari ketan legenda misalnya.
supaya laparnya hilang. Kalau haus, apa yang antum lakukan? Minum. Iya kan? Nah, kalau ingin mendapatkan 4 ini, istri yang salehah, rumah yang luas, kendaraan yang enak, tetangga yang soleh, masa turun dong? Ya enggak bisa dong. Ya harus dilakukan upaya. Ya, pakai fulus, pakai mahar. Untuk menikahi wanita soleh itu pakai mahar. Alhamdulillah di Indonesia pakai apa itu? Mukena. Mukena itu apa? Seperangkat alat sholat. Wis alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ya kan. Di Saudi sekarang itu mahar itu rata-rata 35.000 real. Kalikan 4.300 biro. Kalkulator. Sekitar 150-an juta. Rata-rata segitu. Ya bisa ditawar. Tapi ya nggak turun-turun banget. Ya, nawarnya paling 140, 135, udah itu mentok udah. Lah masa KKT fulus mahar di Saudi nggak bisa. Yang golek di Indonesia seperangkat alat sholat. Tapi kan tetap harus nyari, harus bekerja, harus berdagang. Iya kan? Atau kalau misalnya ada seorang anak muda pengen jadi rektor, ya mau jadi rektor itu sekolahnya sampai S3, sampai doktor. Kalau cuma lulusan SMA, nggak mungkin jadi rektor, nggak mungkin. Jadi yang lain aja, pedagang, atau yang lainnya. Jadi, apa pelajaran kita bisa ambil? Kalau ingin bahagia, yang 4 tadi itu ya, kata Rasul, ya lakukan sebab. Jangan malas dan berdoa. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Lakukanlah upaya apa yang manfaat buatmu dunia akhirat dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan dari malas. Apa bedanya lemah dan malas? Lemah itu badannya lemah memang. Karena apa? Ya banyak sebab. Stroke atau sakit apalah yang bikin lemah dia. Ya, penting ya doain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah. Lemah zaman sekarang itu bermacam-macam, lemah badan, lemah syahwat, lemah fulus, lemah apa lagi ya kan? Lemah matanya, lemah itu lemah kabeh, enggak karu-karuan sudah. Lemah imannya lagi. Aduh. Naudzubillah minal ajiz. Kemudian malas, kasal. Malas itu badannya kuat, tapi males. Iya, malas apa maksudnya yang tercela di sini? Malas melakukan kewajiban, sholat, dan lain-lain. Dan malas melakukan haknya orang yang wajib dia tunaikan. Misalnya wajib memberi nafkah pada keluarga. Dia nggak mau kerja, turu jaluk duit sama orang tuanya sambil marah-marah lagi. Bahkan ada yang saya mau membunuh orang tuanya. Naudzubillah. Mari kita didik diri kita ya kan, dan kita mohon sama Allah. Dan kita meniru. Semua itu bisa meniru. Tapi rezeki tidak mungkin sama ya. Tapi meniru itu boleh. Iya. Dalam masalah agama kita niru Rasulullah. Dalam masalah apa misalnya kesuksesan, tiru orang yang sukses. Tidak apa-apa. Boleh itu. Gimana kamu caranya bisa bikin kopi? Kok bisa jadi kaya begini jualan kopi? Delok gimana cara dia bikin kopi? Atau kursus?
Begitu ya jemaah. Ya ndak bisa me kopi letek bendino ya gak mau orang mau minum kopi letek. Wakil letek gak payu. Lho kopi zaman saiki letek lo gak ono. Ajib ya. Loh iya ada alatnya. Diminum sampai habis. Loh gak ono letek. Masya Allah ya. Kadang dicampur susu, kadang di macam-macam. Nah, jadi ada sebab dan usaha. Semoga Allah memberi kepada kita semua al-jidd wal ijtihad fi akhdil asbab, semangat untuk melakukan sebab-sebab dan ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Amin ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi juga mendapatkan harta rampasan perang, onta pada waktu perang Badar. Namanya Mahri. Mahri. Atau pernah dengar ada Ben Mahri? Nah itu sudah. Itu nama onta. Punya siapa itu? Abu Jahal. Tapi dipek sama Nabi karena itu harta rampasan perang. Yang mana Mahri ini di hidungnya ada warna putih. Hidungnya onta itu. Dan Nabi memiliki anak onta 40. Kaya kan Rasulullah ya? Kaya. 40 onta. Mahal onta itu. Dan Nabi SAW memiliki 100 kambing. Kanat lahu mi'atu syah. Nabi memiliki 100 kambing. Bahkan dan Nabi tidak menginginkan lebih dari 100. Jadi setiap lebih dari 100 dibeleh. Jadi makan. Itu ya kawan. Demikian ya ikhwani fillah barakallahu. Jadi Nabi memiliki apa tadi? Kuda, keledai, kambing, onta. Sapi nggak ada. Mengenai sapi, Rasulullah pernah menyatakan, "Alaikum bi albanil baqar wa iyyakum biluhumiha." Dalam kalian minum susu sapi. Tapi hati-hati jangan banyak-banyak makan daging sapi. Ternyata apa yang kita bisa bedakan itu benar. Pernah ada kejadian sapi itu mengandung antraks. Iya kan? Dulu, atau cek aja di internet. Kemarin ada apa itu sapi mati itu, kena flu di hidungnya, apa sih namanya itu? Ya itu sudah. Iya. Lah orang ini senengan nih makan sapi, jadi bakso, jadi soto babat, ya kan, dan lain-lain. Yang mana Rasulullah mengingatkan hati-hati, jangan banyak-banyak. Lah yang sehat kayak kambing, banyak orang nggak suka. Alasannya apa? Lebus. Ya tergantung sing masak. Berarti sing masak kurang lihai, kurang ahli. Lek sing ahli nggak bau. Iya. Zen. Apakah di sate atau dijadikan apa itu nasi mandi sama kambing? Bener enak. Atau kambing guling apa itu? Lalu sing gak ahli masak lebus, ya jangan disalahkan dagingnya, yang masak yang disalahkan. Gak pokro jadinya malam, gitu ya. Dan kambing itu menurut dokter ya, ahli kesehatan, proteinnya dibandingkan dengan sapi 7:1, lebih banyak kambing. Dan Rasulullah senang makan kambing. Iya. Itu ya jamaah. Ya sudah sampai sini. Barangkali ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada saya tutup.
Apalagi onta, Masya Allah, itu proteinnya tinggi sekali. Dan itu makanan kesukaan para nabi, para rasul. Di antaranya Nabi Yakub alaihissalam. Onta, daging onta. Kalau di Saudi banyak, namanya hashi. Oh di sini nggak ada orang jual makanan lauknya daging onta, nggak ada. Ada di kebun binatang, mana bisa disembelih? Ya, yang ada disyukuri alhamdulillah kambing aja. Ayam itu ada dua macam, ada ayam kampung itu sehat. Tapi yang bahaya itu ayam itu ya disuntik-suntik itu. Serius. Itu bahaya itu bagi kesehatan. Mungkin di awal nggak apa-apa, tapi lama-lama nah, banyak penyakit disebabkan karena ayam yang diternak singkat itu. Berapa lama itu? Terus disembelih. Ya ingatkan itu ya kawan. Jadi kita itu harus tahu mana yang sehat, mana yang tidak. Itu penting. Ada sebagian orang ya Allah kita lihat sakit tuh, stroke sampai 10 tahun ya Allah. Stroke 10 tahun. Ada yang sampai 15 tahun. Ada yang kanker, nasallahu alaihi wasallam. Demikian ya kawan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.